Oke, selamat pagi Coach Pena. Ya, thank you Pagi, banget untuk waktunya sudah sama-sama. menyempatkan di Mhm, pagi ini untuk live bareng saya ya, teman-teman. mhm. Kita adalah Dimensi 89 di mana acara live ini adalah membahas tentang kesadaran agar hidup kita ini semakin bahagia ya, teman-teman ya. Karena dengan sadar kita akan bahagia ya, teman-teman. Apalagi dengan banyak uang Yes. ya. Oke, Coach Pena, pagi ini Bener barangkali mau banget. menyampaikan sesuatu tentang apa? Boleh, Coach? Oke, jadi aku mengangkat topik yang kemarin ketika banyak yang nanya tentang energi gitu kan. Oke, oke. Apa sih itu energi gitu? Bisa nggak sih energi kita habis gitu? Energi Hmm. keberuntungan diambil orang gitu segala macam gitu. Oh, oke, 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 oke. Silakan, Coach. Jadi sebenarnya mau tahu nggak sih bahasa pertama kita tuh apa? Bahasa kita ada di planet ini? Nah, ya bahasa bahasa pertama di planet kita ini apa ya? Iya. So bahasa kita tuh sebenarnya apa? Boleh Rasa, teman-teman jawab? Iya, apa tuh? Silakan rasa. teman-teman jawab. Rasa apa? Bahasanya rasa, nggak tahu tuh apa ya. Eh, eh. Teman-teman tahu nggak ya bahasa yang tercipta pertama kali saat dunia ini tercipta apa itu ya? Bahasa apa Mhm, coba? mhm. First language-nya kita. Jadi bahasa pertamanya manusia itu adalah des energy. Apa? Energy. Oh, bahasanya tuh energi ya. Energi itu sebuah bahasa Yes. juga ya. Ya, bahasa itu jadi the first language, jadi bahasa pertama kita itu adalah energy. Karena kalau kamu ngomong bahasa Indonesia, terus aku ngomong bahasa, misalkan aku ngomong bahasa Indonesia, kamu ngomong bahasa Sunda, bisa jadi kamu nggak ngerti aku nggak ngerti kamu. Oke, Ada benar. orang ngomong bahasa Inggris, terus ada kita ngomong bahasa Jawa gitu. Mereka kan nggak ada yang ngerti. Tapi Benar, kalau benar. energi, semua orang ngerti. Energi semua orang ngerti ya. Iya. Kayak kayak gini nih, kalian pasti ngerti. Ini energi ya, teman-teman ya. Iya. Jadi kalau kita ngelihat nih anak kecil gitu ya, misalkan 2 tahun gitu, terus atau 3 tahun, terus mereka main sama temennya, itu nggak ngerti bahasanya misalkan Benar gitu ya. ya. Heeh, yang satu dari Jawa, yang satu dari Batak, yang ini begini, nggak ngerti bahasanya, tapi mereka ngomong aja gitu. Walaupun nggak Iya, ngerti, mereka main gitu loh. benar ya, benar Iya, ya. iya gitu. Itu kan sebenarnya bukan bahasa isyarat, getaran, getaran yang Getar. bikin mereka happy gitu loh, bahagia. Itu getaran. Oke. Jadi energi itu adalah the first language. Jadi pertama kali itu bahasa itu adalah energi. Nah, sekarang kan orang udah pinter tuh, udah ada teknologi. Jadi getaran-getaran kita tuh udah bisa diukur. Oke. Ya, jadi ada alat yang kayak seperti EEG atau apa gitu untuk mengukur getaran di otak kita. Terus untuk mengukur getaran bumi gitu kan, ada kan? Ada yang hertz sekian Oke, gitu kan. oke, oke, ada ya. Bumi bergetar di hertz sekian gitu. Betul, betul. Jadi ternyata bumi juga menggetarkan gitu dan kita terima frekuensinya gitu di hertz sekian. Terus Oke. kita juga bisa menerima getaran misalkan kalau sekarang kalau kamu lihat gitu udah ada yang canggih. Jadi kayak jamur, tanaman itu dipencet gitu sama alat, ada getarannya dan ada musik. Ah, di Dan dalam itu jamur bisa tuh ada musiknya ya? ya, jadi ada getarannya itu dan ketika getarannya itu dipakein alat, itu getaran itu menimbulkan bisa diterjemahkan sampai dalam bentuk musik. Wow, Ya, keren ya. gitu. Jadi setiap segala sesuatu yang ada termasuk yang tadi bumi aja tuh ada getarannya sehingga ada frekuensi kan yang dibilang Oke. frekuensi bumi sekian hertz gitu kan. Termasuk juga tubuh kita kan selalu bergetar gitu ya. Nah, Benar. getaran tubuh kita kan berdasarkan pikiran kita, rasa yang tadi kamu bilang, lagi Oke. marah, lagi kesel. Jadi dari pikiran menciptakan berbagai macam rasa dan perasaan dan itu adalah semuanya getaran gitu. Wah, Jadi, keren ya, teman-teman. uh, jadi semua elemen yang ada di universe ini, yang ada di semesta, semua elemen itu menciptakan getaran dan itu memiliki kesadaran gitu. Hmm. Nah, terus kemarin ada satu orang yang bertanya pada saya, dia bilang, Coach gimana supaya energi saya nggak habis gitu kan? Ataukah energi keberuntungan saya itu diambil orang gitu ya? Jadi pertama, Oke.
kita tuh energi nggak pernah habis karena kita ini adalah energi yang tidak terbatas. Jadi kita diciptakan Tuhan itu energinya tidak terbatas. Jadi Oke. kita adalah sebenarnya gini, kita adalah makhluk yang tidak terbatas. Kita adalah makhluk yang tidak terbatas secara energi, tapi kan? Yes, yes, kita adalah Hmm. makhluk yang tidak terbatas secara energi, gitu ya. Oke. Jadi kita adalah makhluk yang tidak terbatas. Kita berarti kalau tidak terbatas itu kita kecil atau besar? Bukan kecil atau besar, tapi ya tidak unlimited, tidak terbatas. Tidak diukur, tidak Benar. dapat tidak terukur kan? Tidak terukur ya. Berarti kan sangat besar sekali Sangat sebenarnya, besar tidak sekali. terukur, iya. Dan kalau misalkan ada satu orang yang eh, dia mengatakan apakah energi saya itu tersedot atau energinya berkurang, energi nih yang kita bilang ya, energinya berkurang, itu udah tahu jawabannya ya, berarti sebenarnya tidak, ya, Tidak ya, ya. oke. Tapi apa yang membuat jadi terbatas? Hmm? Apa yang membuat jadi terbatas? Apa Karena tuh? pikiran kita sendiri, judgment. Oke, pikiran Ya, kita sendiri yang membatasi energi itu ya, Coach ya. ya, dan sekarang aku cerita lagi sedikit mundur. Jadi realita itu tercipta karena ada apa? Realita. Karena ada energi ya, Coach. Ya, realita itu terjadi karena ada dua orang menyepakatin. Realita terjadi karena ada dua orang yang menyepakatin ya. Ya, A dan B sepakat. Misalkan A punya sudut pandang, hidup itu sulit. Oke. Terus B menyepakatin, iya ya hidup sulit. Terjadilah realita. Jadi realita cukup dibutuhkan hanya dua orang sepakat. Terjadi realita. Oke, ini penting nih ya teman-teman ya. Oke. Oke, dan getaran hidup itu sulit itu terjadi dalam realita, dan getaran hidup sulit itu akhirnya menyebar gak? Ini kan energi. Dua Iya, orang sepakat menyebar. menyebar kan? Nah, getaran ini menyebar. Getaran ini menyebar ditangkaplah sama si C, ditangkap sama si D, ditangkap sama E, ditangkap sama F. Akhirnya mereka semua menyepakatin. Terjadilah realita hidup itu Terjadi, iya. sulit, ya. Nah, realita hidup sulit itu berarti hasil kesepakatan dua orang yang diaminin rame-rame. Oke, pantesan ya kalau dalam Islam tuh kita harus hijrah ya. Itu dalam artian kita harus Heeh, ini energi gak baik nih, kesepakatannya gak baik nih di sini ya di kampung ini, makanya kita harus hijrah gitu kan. kayak gitu ya. Dan oke, Oke, oke. jadi hasil dari kesepakatan itu terjadilah yang namanya collective consciousness, Hmm, kesadaran bersama. Jadi kesadaran bersama itu tergantung dari lingkungan kamu kan? betul, betul. Iya, terjadi yang namanya collective consciousness ya. Kita pikir collective consciousness, kita pakai nama sisi collective consciousness, kesadaran yang disepakatin rame-rame. Oke, collective Eh, consciousness ya, ya. jadi kesadarannya saat itu adalah hidup itu sulit. Bukan Benar, 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 bukan salah, tapi disepakatin, diaminkan rame-rame. benar. Akhirnya terjadilah getaran, hidup itu sulit di tempat itu, di Di lokasi tempat itu. itu ya. Ya, ya. Dan getaran itu makin lama makin menyebar, begitu banyak yang nangkep kan. Ini informasi nih, bolak-balik kan semua getaran. Oke. Getaran itu kan semakin menyebar gitu ya. Jadi disepakatin bahwa ternyata hidup itu sulit dan kita bawa tuh dan akhirnya kita pikir realita itu adalah real. Karena kan kita pikir itu adalah nyata, Padahal itu buatan ya, buatan yang disepakatin. yang disepakatin. Oke. Ya, karena kita pikir nyata, akhirnya pikiran bawah sadar kita yang menyepakatin hidup itu sulit menggetarkan ke semesta. Oke. Dan ketika digetarkan ke semesta, dia akhirnya kita hanya menarik orang. Jadi kan ini hidup sulit nih. Hmm, Akhirnya menjadi gambaran ke semesta dan akhirnya semesta akan mendatangkan apapun untuk jadi sulit. betul, betul. Relasi sulit, Sulit. hubungan komunikasi sulit. Apa-apa, Dengan betul, dengan anak akhirnya jadi sulit. betul. Dengan kerjaan jadi sulit. Dengan uang jadi sulit. Dengan tubuh sendiri juga jadi sulit. Ini ini benar-benar ya, coach ya. Aha, ya, Saya itu ya aha,
salah satu orang yang di Heeh, kampung saya heeh, yang benar-benar go gitu, go, pergi. heeh, Dan pas saya benar-benar istilahnya apa? Benar-benar saya mau pindah sekarang juga nih dari rumah saya sendiri. heeh. Saya lebih maju loh kok. Benar. Ya, Luar karena biasa getaran kok. itu kalau kita tenggelam di dalam getaran itu kita nggak sadar kalau kita punya Benar, getaran itu, benar. gitu. Pantesan saya selama itu tuh kok sulit banget ya hidup di sini. Apanya ini yang sulit? Ternyata saya ini di apa? Lagi dikelilingi oleh kesulitan tadi, getaran kesulitan. Ya mungkin kayak gitu, coach. Bener, ini kayak bercanda, tapi memang serius, coach. Benar, 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 benar. Ketika saya pindah rumah, pengen beli rumah lagi tuh mudah banget kata saya tuh. Ya, Aneh gitu. dan kalau misalkan seorang anak dalam lingkungan orang tuanya gitu, kalau misalkan orang tuanya selalu ketakutan gitu, takut anaknya Ya, nggak sukses, akhirnya ya. membuat anak itu energinya mendem gitu loh. Bener, bener. Karena dia ketakutan terus kan, aduh anak saya nggak sukses gitu. Nah, jadi makanya memang anak itu kadang-kadang perlu mungkin homeschooling di luar atau Betul. pergi ke luar negeri yang lingkungannya lebih getarannya lebih berbeda. Makanya si anak punya pikiran lebih maju. Oke, jadi teman-teman yang di Taiwan, yang pergi ke Nah, Hong Kong, getarannya pasti akan beda. beda bener. Makanya teman-teman mulai sekarang pindah rumah ya. Enggak, itu memang bener saya ketika pindah rumah gitu kan malah cepet Iya, pindah rumah ya baru kayak lagi. misalkan dari kampung gitu kan, mereka Bener, pindah bener. pergi ke kota atau kemana. Bener. Begitu dia balik, itu pikirannya udah lebih jauh, lebih Ah, maju bener gitu. banget ini. Ternyata teman-teman, nah ini yang saya selalu sebutkan, apa yang sudah pernah saya alami itu materinya ada ya di siapa? Ya di coach-coach ini ya teman-teman, keren banget ya. Gitu. Nah, balik lagi ke energi. Jadi ketika dia sangat tidak terbatas, tapi kalau dia bilang hidup sulit, jadi dia membatasin. Dia Benar, yang tidak terbatas ini energinya ya. Akhirnya ketika dia bilang hidup sulit, dia membatasi diri menjadi sekecil ini. benar, Heeh. Jadi akhirnya yang pintu-pintu itu jadi sulit karena dibikin kecil diri dia sendiri sama dia. betul. Gitu. Akhirnya kok susah ya dapat jodoh, kok susah komunikasi dengan anak, kok suami saya pelit gitu kan, kok keuangan saya begini, kerjaan saya kok sulit gitu, dan segala macam termasuk ke tubuh saya nggak sehat-sehat Benar. gitu. Jadi makanya yang ini yang dibilang kalau Tuhan kita itu sesuai dengan prasangka kita kan jadi kecil. Akhirnya Betul. perspektif kita jadi kecil, melihat apapun jadi kecil gitu. Jadi ketika kita melihat hidup itu seperti itu, basisnya yang kita pakai, kacamata kita kan jadi kecil ngelihatnya. Sudut pandangnya juga jadi sempit. Betul, sempit, sempit. Heeh. Akhirnya nggak terbuka terhadap apapun. Tidak Jadi terbuka benar. ya, dikasih pagi-pagi dikasih sarapan. Terima kasih ya. Ya, Pak. Gitu. Jadi Dikasih es teh itu. Oke, oke, Coach Ken. gitu. Thank you banget ya. Dapatnya Ini gambarannya betul ya. ya. Heeh. Jadi teman-teman ya, di mana kita tinggal itu salah satu faktor juga ya, faktor untuk faktor mendorong diri kita untuk lebih maju atau tidak itu salah satunya kita tinggal di mana. Makanya bisa dijabarkan kamu ya tergantung kamu bergaul dengan siapa kayak itu juga sama ya coach ya. Ya, gitu. Jadi bukan tentang pindahnya, tapi kamu pindah ke area yang seperti apa? Nah, iya pindah ke area yang seperti apa? Ini benar Iya, banget ya. iya, gitu. Oke, jadi dari sini sebenarnya energi kita nggak habis, hanya kita membuat diri kita kecil, yang akhirnya pintu rezeki, pintu segala macam jadi sulit karena bersama-sama nih menyepakatin hidup itu sulit, gitu. Keren banget ya. Ya, dan kemudian ada bilang kalau misalkan ini collective consciousness tadi, ada orang sedih, ada orang marah, ada orang ketakutan. Kalau kita tadi jadi kecil, kan kita akhirnya jadi kecil kan, gara-gara kita bilang hidup itu sulit. Ketika kita kecil, kita terkena dampak gak dengan frekuensi yang lain? Ah, terkena ya. Iya, jadi kecil kan, jadi terkena nih. Begitu kena sedih, aduh sakit banget ya gitu kan. Karena kita menerima getaran nih. Getaran yang marah, getaran yang sedih. Karena kita bikin diri kita energi jadi kecil, jadi kita jadi gampang terpengaruh sama energi yang lain. Oke.
Nah, itulah yang akhirnya dibilang, "Aduh, aku kok ke sana jadi capek, aku kok ketemu orang jadi ikutan sedih, karena kamu membuat diri kamu jadi kecil." Oke, oke, oke. Gitu, ya. Tapi kalau kamu menyadarin bahwa kamu bukanlah ini, kamu tidak terbatas sehingga ini menjadi kecil. Kebalikannya ya. Ya, kalau kamu menyadarin siapa kamu tidak terbatas. Dan ketika ini ada sedih, ada marah, walaupun ini collective consciousness, nggak ada artinya buat kamu. Mental ya. Ya, karena dia cuma datang dan keluar ke semesta, Betul, hilang, betul. ketransform sama kamu. Jadi energinya malah kita adalah kayak pusaran yang seperti vakum dan bisa mentransform menjadi energi yang berbeda. Jadi energi ini A sama kita ditransform menjadi energi B. Oke, oke. Jadi istilahnya energinya malah memuai gitu loh. Udah nggak stuck lagi. Ini energi yang stuck ini begitu masuk udah memuai gitu. Jadi ketika masuknya kecil ketransform sama kita karena ini getarannya gede, ini muai Hmm, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita menyadarin siapa kita adalah makhluk yang diciptakan Tuhan itu segambar, yaitu apanya? Tidak terbatas dan energi kita light. Tidak terbatas, sangat tidak terbatas. Nah, ketika tidak terbatas itu, kita bisa menerima getaran-getaran. Andre sedih, ada tanaman yang ini, ada binatang yang butuh sesuatu. Dan kalau bumi butuh sesuatu, kita tahu getarannya. Karena kita semua pakai bahasa getaran. betul. Gitu. Jadi kenapa bisa nemuin ada jahe, kita tahu baik buat tubuh, karena getarannya cocok. Oke, kayak saya, kayak saya mungkin misalkan 2 hari ada kesibukan di luar, suka suka langsung ingat, aduh ini si tanaman saya belum saya siram nih, itu getaran dari dia ya, Iya, iya, terasa sama saya, makanya betul. saya nyiram gitu kan. Betul, betul, betul. Oke, oke, Dan itu makanya bahasa itu semuanya adalah getaran gitu. betul, Kenapa betul. nelayan pergi, kita bisa belajar makan tanaman, makan hewan gitu kan. Kita diajarin semua oleh getaran-getaran itu. Jadi hewan juga punya getarannya. Kalau seorang ibu sama anak itu lebih peka ya terhadap getaran. Betul, Ya, betul, betul. jadi getaran si tubuh ibu ketika dia menghasilkan susu di sini, air susunya banyak, getarannya penuh, anak itu nangis. Benar ya. Dia terkonek, gitu kan? Dia minum, sehingga ketika susunya udah mau habis, dia akan stop. Oke, Dan ketika getaran si tubuh ibu itu menyuplai lagi susunya, anak itu tahu dan dia akan nangis. benar-benar ya. Kayak Ya, saya gitu. misalkan pagi-pagi tiba-tiba pengen makan, itu getaran lapar itu ya. Terus istrinya lagi masak gitu, Iya getaran betul. tuh. Itu getaran Nah, lapar itu mah ya. iya. Oke, oke, oke. Wah ini mantap sekali ya tentang getaran ini. Ternyata kita tuh terkonek dengan hal apapun ya Coach ya. Sebenarnya tubuh kita terkonek dengan hal apapun, mau Benar. dengan bumi, dengan tanaman, dengan hewan, tapi kita kayak sibuk sama pikiran kita sendiri. Nah, ini yang dibilang Ah, kita jauh dari kesadaran. Karena apa? iya, Karena kita gak sadar diri kita ini besar, kita malah sibuk dengan apa yang kita pikirkan ya Coach ya. iya. Akhirnya kita masuk ke dalam gelombang ketakutan, kita masuk dalam gelombang kesedihan, kekhawatiran gitu loh. Kita tidak masuk dalam gelombang berkelimpahan. Kalau kita berkesadaran, kita masuk dalam gelombang berkelimpahan. Nah, Benar. masuk dalam gelombang berkelimpahan yang berkelimpahan itu siapa? Tanaman, ya. Tanaman berkelimpahan. Oke, oke. Kita Hew, ini kita membahas tentang getaran berkelimpahan atau apa Coach? yes, Oke, silakan Coach. Ini penting ya, nih ya teman-teman ya. ya. Tanaman itu getarannya berkelimpahan yang tadi saya bilang ketika kamu mengecek getaran si tanaman itu suara gelombangnya musiknya merdu banget enak loh. Oke. Iya, saya ngeliat tanaman, jamur gitu, dipakein antara jamur sini dengan jamur itu. Jadi semuanya kayak getaran vibrasinya tuh kayak musikal. Itu keren banget. Kamu lihat dan jadi di YouTube. Aku sampai, wow, gila ya. Ternyata semesta itu adalah musikal gitu loh, instrumen gitu loh. Iya. Instrumennya. Terus kemudian hewan-hewan kan ada getarannya ya. Nah, ini mereka getarannya semua berkelimpahan. Oke. Dan bumi itu getarannya berkelimpahan, maka dia menciptakan gitu Saya ya. paham, Coach. Hmm. Kenapa ya? Mm-mm. Semua yang ada di bumi ini ya tidak manusia nih. Kita tidak menyebut manusia.
Mm-mm. Mereka itu getarannya tuh berkelimpahan karena mereka tidak punya otak ya. Benar, kalau kita kan Ya, ini, kalau kita punya otak, otaknya tuh mm-mm. pengen ini, pengen itu, jadi gak murni getarannya, coach. Sedangkan mereka tuh murni, getarannya murni. Ya. Dan mereka itu saling melengkapin. Betul, 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 betul. Ini Ya, penting loh teman-teman tuh. tanaman si A saling melengkapin ke B, saling melengkapin ke C, saling melengkapin ke D. Mereka semuanya terkoneksi. Gitu ya. Terus kemudian hewan, hewan juga sebenarnya punya getaran yang saling terkoneksi. Contoh Betul. pernah mendengarkan penelitian? Jadi ada satu ekor monyet di ujung dengan ujung nih ya, di kutub di sini di A dengan di B, yang ujung dengan ujung. Nah, ketika ada satu monyet di sini, ada pulau nih. Ini terpisah, mereka nggak ada handphone, nggak ada apa segala macam. Ya, benar. Mereka terpisah belahan bumi ya, gitu kan? Yang di sini ada satu monyet mulai mencuci apel yang dia bawa gitu kan buah gitu kalau nggak salah dia mulai mencuci buahnya satu monyet mencuci buah getaran dia mencuci buah ini sampai di belahan yang lain Bisa kayak gitu ya. Keren dulu ya teman-teman ya. iya jadi semua sebenarnya kita tuh terkonek dan terhubung Oh, ini yang dinamakan jadinya kita oneness telepati segala macam tuh karena ini kita paham akan ini ya, coach ya. iya semuanya Kan dan sekarang udah ada penelitiannya nih jadi kita betul. bisa lebih ngerti Betul. Udah ada penelitiannya. penelitiannya iya penelitiannya umum Saya kok juga kamu sih bisa ngecek Heeh, sebetulnya coach saya juga punya kemampuan sih kalau untuk mendeteksi getaran-getaran. Kayak ini nih mm-mm, ya, penonton di sini coba. Serius coach, saya penonton di sini saya coba deteksi ya getarannya. heeh. Aduh banyak hutang ya. Getarannya kalian banyak hutang ya. Iya Maaf ya. nah sampai frekuensi di sini tuh indah banget frekuensinya. Nah, ada penelitian itu berapa sekian hertz itu getaran alami gitu. Nah ini adalah getaran berkelimpahan karena mereka tuh creativity, nggak ada kecemburuan, nggak ada kemarahan gitu ya. Mereka Benar. cuma saling ngelengkapin aja sih, kayak Benar. ekosistem gitu loh. Murni, mereka tuh murni. Iya, murni Benar. kayak apa ya kayak misalkan cicak makan nyamuk itu bukan karena I benci lu ya, gua makan kamu gitu nggak ada gitu loh. Benar. Heeh, mereka cuma Tapi jadi memang melengkapi ekosistem, saja ekosistem. iya, bukan karena kebencian gitu loh. Nah, kalau kita bisa menjadi ekosistem tersebut, kita akan berkelimpahan juga ya, coach ya. Iya, Jadi, karena pada dasarnya itu kita adalah di sini, tapi kita keluar dari sini sehingga kita merasa sendirian. oh, Gitu. gitu. Jadi kita merasa sendirian kok nggak ada yang dukung ya, kok Tuhan nggak baik sama saya ya. Kenapa Tuhan kasih cobaan? Karena Betul. kamu keluar dari ekosistem yang Tuhan kasih buat kita. Wah, itu. Gitu. Oke, silakan kalau ada yang Keren mau tanya. banget nih teman-teman ya. Ya, Keren kita banget. ini adalah semesta itu sendiri kan? Kita Betul. gelombangnya tuh jadi satu. Makanya ketika kita jadi satu sama gelombang semesta, tanaman itu dukung kita loh, kasih kita makanan. Benar, benar. Hewan kita juga menyediakan dirinya untuk kasih kita makanan. Berarti mereka mensupport kita kan? Mensupport Mendukung kita. kita untuk hidup di planet. Cuman kita tuh cuman mikirin diri kita, nggak peduli sama tanaman, nggak peduli sama tuh hewan. Pantesan ya, coach ya, kenapa ada Ya, salah satu sebutan manusia itu paling sempurna tuh karena mereka tuh untuk kita semuanya ya, coach ya. Tapi mendukung. kitanya malah untuk suami orang ya. Ya, coach ya, aduh. Ini teman-teman coba ya, Aduh. coba nih bayangin ya, semuanya tuh untuk kita loh ya. Ya, Sayuran ya, betul. Betul. hewan-hewan, Tanah. tanah, ini untuk Mm-mm. kita loh teman-teman. Tapi kita Iya, untuk siapa? Nggak tahu hidup kita diri. disembahkan untuk uang gitu kan. Bener, aduh, ya Allah, nggak tahu diri kita ya. Iya, Ini yang disebut kita jauh dari yang namanya kesadaran itu sendiri ya, coach ya. Nah, ini di betul. sininya dimensi 89 itu membahas lebih ke akarnya lagi ya, teman-teman. Kenapa kita harus sadar? Kenapa coba tiba-tiba memang kenapa kita harus sadar? Kan kalau tahu begini karena kita ini adalah ekosistem bumi juga. Nah, dari sana ternyata salah Iya, satu iya. akarnya, Ya, teman-teman. makanya kan kita diminta kalau mungkin kalau di Muslim menjadi khalifah kan juga rawat bumi kan, Betul, betul. bumi dan isinya kan. Nah kalau di Buddha bilang agar semua makhluk itu bahagia karena Betul, semuanya itu saling berkontribusi sebenarnya. betul, Nah betul. jadi ketika kita keluar dari
Dari sana masuk di dalam pikiran kita, keluar dari tanaman ini nggak terkonek. Kita merasa sendirian, sepi, sedih, marah, kecewa, takut. Karena kita merasa nggak disupport, terputus gitu energi. Benar, benar. Dan di Oke, dari dan diri apa kita ya? yang Dari memutuskan itu juga ya, energinya. Coach ya. Ya, karena tadi hidup itu sulit. Akhirnya keluar kamu dari semesta itu sendiri. Padahal Tuhan nggak kasih kita hidup sulit kan. Benar, Udah semua seperangkat itu didukung kok. benar ya. Sampai hujan, matahari, bulan udah disediakan untuk mendukung semua. Semesta udah disediakan untuk mendukung. Itu udah harta yang kamu nggak bisa beli kan. Benar, Matahari kamu nggak bisa beli, tapi dia siap menyinarin kita. benar. Bulan nggak bisa dibeli. Coba bayangin kalau nggak ada matahari, nggak ada bulan, nggak ada apa ya, udara, die kita udah. Selama ini saya salah. Saya selalu beli matahari loh, Coach. Oh, selalu beli. Oh, selalu pergi ke matahari beli matahari. Iya, beli matahari mall, Coach. Sekarang udah gak ada kayaknya. Iya. Oke, oke, oke. Mantap Oke. sekali nih ya Jadi teman-teman ya. Ternyata kita adalah salah satu dari ekosistem dunia juga ya. Aduh. iya, ya. Jadi Pantesan ya kenapa kita harus sadar tuh ini ya, Coach ya. Oke, oke, oke. banget banget. Jadi salah satunya yang aku dapat kesadaran ini dari Gary, dia bilang gini, kita kan makan hewan, boleh sih kita makan hewan, tapi bagaimana kita memperlakukan hewan ketika hidup? Betul. Itu berkesadaran nggak? Kita baik nggak sama dia? Maksudnya dalam arti kan banyak orang yang nyuntikin hewan biar Benar. cepet gede gitu kan. Terus Iya, dikasih sapi, dikasih mau minum air gitu. Jadi benar. kita sudah menyiksa dia, kita tidak menyadarin, kita tidak honoring, menghargai dia bahwa dia telah menyediakan diri dia Benar. untuk kita makan. Dan itulah yang dimaksud dengan kekejaman manusia sebenarnya. Wah, saya harus stop makan ayam kayaknya. Itu boleh gitu. Enggak, Cuman bagaimana kamu stop makan memperlakukan dia? yang di pasar, Coach. Soalnya itu pasti disuntik. Saya yang di kampung aja kayaknya makan ayam. Nah, kalau kita bawa orang untuk dalam kesadaran, kita saling menghargain, kita akan men-treat dia akan lebih baik selama ketika dia hidup. Gitu kan, sama kan kayak misalkan hewan ketika hidup, bagaimana kita juga memperlakukan diri kita hidup. Ya mungkin saatnya ini mungkin dibangun kesadaran buat teman-teman gitu kan, yang mau berternak silakan berternak, tapi bagaimana kamu baik Ini Coach ada kepada yang hewan. tanya. Ya, Coach, jadi bagaimana caranya mendapatkan keberlimpahan dari alam semesta? Bukan mendapatkan, Ibu ya. ya, Ini hewan, tumbuhan, apapun yang ada di muka bumi ini itu mereka itu energinya tuh berkelimpahan. Kenapa energi mereka berkelimpahan? Karena mereka menjadi ekosistem yang saling membutuhkan semuanya. Nah, betul. supaya kita juga menjadi energi berkelimpahan, kita pun harus masuk ke dalam ekosistem tadi. Ya, Salah satunya menyirami bunga, menyayangi apa, dan segala macam. Nah, kita ya. menjadi energi kelimpahan gitu. Kita perlu menyadarin bahwa kita berkelimpahan. Kalau Betul. tadi bagaimana mendapatkan? Karena ibu keluar jadi merasa kekurangan. Rasa tidak berlimpah. Iya, karena Betul. rasa itu hilang Oke. dari ekosistem. Jadi kita perlu balik ke dalam diri, menyadarin bahwa kita itu berkelimpahan. Kita itu kayak mulai dari mata, Oke. dari pendengaran. Ya, itu kita menjadi berkelimpahan. Kalau kita sama frekuensinya berkelimpahan, kita masuk dalam ekosistem. Oke. Bukan kekurangan. Kalau kekurangan, kamu hanya mengambil dari semesta. Ya, Itu yang dibilang kekurangan, kamu mengeluh, hitung-hitungan sama Tuhan. Iya, Coach, berarti kekurangan, mengeluh, benci dan segala macam. Nah, ini iya, saat kamu berada di sini ya, membenci yes. orang, ya, julid sama orang, pelit, terus apa lagi? Ngeluh, ya, tidak percaya diri. Itu kamu sedang berada di energi yang jauh dari kelimpahan, teman-teman. Iya, Itu. iya. Tanaman tidak membedakan bahwa kamu tanaman baik, tanaman buruk, kamu benalu, kamu apa, nggak ada. Hewan juga nggak ada bilang kamu kurus, bagus, kamu tinggi gitu, atau Betul. kamu gemuk itu jelek, nggak ada. Tidak menjudge ya, salah satunya. Tidak. Dengan Benar, tidak menjudge, maka kita ngelihat kayak kita ngelihat gajah, bagus banget ya. Kita ngelihat benar. jerapah, oh gitu. Padahal lehernya tinggi gitu ya. Padahal lehernya tinggi banget. Coba ya, kalau penonton ada di sini lehernya tinggi banget. Wih anjay kayak jerapah dia. Ada yang gendut, bisa gendut. Anda gajah Anda ya. Iya. Eh,
Ya, betapa tidak berkelimpahannya diri kita ya. betul, betul. Jadi kita selalu kayak keluar dari situlah, disitulah ketika kita mulai bandingin, kita mulai punya getaran yang marah, getaran kita itu udah nggak selaras lagi dengan di sini. Ini ternyata Padahal teman-teman ya. Padahal kita diciptakan kan di sini sama, ini Benar, ekosistem yang sama. benar, Jadi ketika kita bersyukur sama diri kita, menyadarin rasa ya, bukan cuma mulut doang yang bersyukur, tapi benar, kamu benar-benar menyadarin, tidak menjudge si Andrit. Oh si betul. Andrit mah orang Indonesia dari Sunda nggak mau lah, saya mah suku Batak gitu kan misalkan. Saya mau bisnis sama suku Batak, itu kamu udah bukan lagi berkelimpahan. Ini Ah, ternyata ya. karena tanaman itu kan nggak ada saling menjudge, kamu tuh kecil ya tanamannya, saya tanaman yang tinggi loh, saya lebih powerful dibanding kamu. Nggak ada, Gak ada, nggak biasa ada, aja ya. biasa aja. Sesama tanaman nggak saling ngiri gitu kan. Coach, langit, langit tidak pernah berkata kalau dia itu tinggi, coach. Cakep, cakep banget, Ya. bener. Dan matahari juga, Bumi, iya, iya, serendah-rendahnya aku ya, kata iya, bumi nih ya, aku uh, tetap berada gitu kan, apa, but, menahan diri kalian. iya, ya. Dan dia tidak merasa direndahkan. Dan dia tidak merasa dia rendah. Iya, gitu kan. Oh, ini keren Semuanya banget. saling melengkapin gitu Semua ya. saling melengkapi. Oke. Betul, dan disitulah getaran kalau kamu sadar di situ, kamu tuh sudah berkontribusi loh sama planet. Kamu Oke. sudah berkontribusi sama bumi dengan menyadarin keberadaan mereka, menyadarin apa ya, menghormatin bahwa oke mereka berkontribusi sama hidup kita itu keren. Makanya kalau di Muslim kalau mau itu sembelih binatang kan didoain dulu kan berterima kasih kan, Benar, ya benar, kan? Ya benar. kita menghargain. Menghargai itu. Ya, kita menghargai, menghormatin. Demikian juga ketika dia lagi hidup itu kita hargain, kasih makanlah yang baik. Benar. Ya, kasih makanlah sesuatu yang baik gitu, dirawatlah dengan baik gitu. Diperlakukan seperti apa ya, punya kebaikan gitu loh. Oke, oke, Ya, gitu. Jadi, ya itulah kalau kita semuanya bisa respect, saling menghargain, saling menghormatin, itu keren. oke. Gitu. Jadi kesadaran ini aku dapat dari Gary yang punya pemandangan yang sangat luas sehingga aku bilang, wow, selama ini aku hanya sibuk mikirin diriku, mikirin keluargaku, mikirin keuangan. Aku nggak sampai lupa betapa indahnya itu dunia. Sampai lupa semesta ini, tanaman ini sangat luar biasa. Dan ketika aku membuka hati ke situ, aku bisa melihat manusia juga luar biasa. Oke. Gitu. Wah, keren banget ini. Ah, Tuh, ya. Lala jangan galau. Jangan galau ya. Kalau kita galau, kita gak berkelimpahan Anda ya. Thank you banget ya Ya, Mas. sama-sama. Oh, ini keren banget ya. Ini dasar-dasar kenapa kita harus berkesadaran tuh ternyata ini ya. Ya Ya, karena kadang kita tuh nggak pernah tahu tiba-tiba kita belajar kesadaran aja tanpa kita tahu bahwa kita tuh salah satu ekosistem ya. ya. Gitu kan? Ya, menyadarin untuk tidak menjadi seperti orang lain, tapi menyadarin makhluk yang diciptakan semula itu adalah kita, dan kita itu adalah berkelimpahan. Tuh, dengerin ya. Gitu, bahwa kita punya Kelimpahan. Oke, Oke, silakan kalau ada yang mau tanya dan segala macam. siap ya. Hari ini kita punya dua insight yang, aduh ini keren banget ya Coach ya. Tentang saat kita menyepakati, misalkan saya dengan siapa menyikapi hidup itu sulit ya. Iya benar itu hidup itu sulit. Itu terjadilah realita ya Coach ya. Ya, terjadilah realita dan energi ini menyebar ke semuanya dan semuanya menyepakati hidup itu sulit ya ini dari dua sumber tadi ya coach ya. Betul, ketika dua orang menyepakatin, mungkin dulu kan zaman perang ya. Nah, kalau sekarang kan udah beda. Udah beda sekarang ya. Iya, ya, tapi bukan berarti pada saat itu kesepakatan itu salah. Kayak contoh, zaman dulu kan ada handphone yang batang Nokia gede gitu kan. Ya. Bangga lagi pakainya gitu kan kayak orang kaya banget gitu ya. Oh, Kalau iya. zaman sekarang, tapi pada saat itu keren nggak? Pada saat itu keren sih. Salah nggak orang beli itu? Enggak, Nggak salah orang beli. Keren, betul. emang dibutuhkan pada saat itu. Tapi kalau sekarang ditaruh di toko, terus kamu pilih gitu kan, yang gede gitu, yang kayak pisang gede gitu, atau sekarang yang lebih kecil, lebih simple. Lebih simpel ya. Iya, berarti kan kita perlu di-upgrade gitu loh ya. Oke, Nah, handphone aja upgrade loh tiap tahun. benar. Kayak iPhone upgrade tiap tahun gitu Betul, kan. betul, Samsung juga mengeluarkan upgrade. Nah, betul. pikiran kita belum di-upgrade.
Oke. Pikiran kita gini-gini saya. Wah, Jadi keren kok banget kita ini. kalah sama teknologi gitu Kita ya? kalah sama Ya, teknologi, kita kalah sama iya gitu. makan tanaman aja yang di depan Heeh. kita ya. Mereka tuh tetap aja gitu kan, tumbuh gitu kan, tapi Iya, kita malah galau, malah apa, malah sibuk ini itu dan segala macam. Waduh, oke iya. oke oke. Udah Dengan ibu siapa di mana? Silakan. dengan Agustin di Kalimantan. Ya Siap, Allah. silakan. Iya, Wah, ibu ini di coach Kalimantan mau ya. nanya, Iya. iya, mau nanya apa maksud dari hijrah tuh gimana sih coach? Hijrah tuh yang ngomong si Anci tadi. Oh, yang tadi. Jadi Ya, gini maksudnya. hijrah. Iya, Ya. Ya. Jadi kalau dalam lingkungan kita nih ya, banyak orang yang mengatakan hidup itu sulit, bahkan mungkin biasanya nih ya di kampung-kampung, maaf ya, kayak di saya aja, itu kan semuanya sulit tuh ya. Nah, iya, perspektif mereka terhadap kehidupan itu kan hidup sulit yang tetangga ini bilang hidup sulit, ini sama, ini sama. Jadi itu semuanya tuh menyepakati energi yang bisa menjadikan realita itu sulit gitu, maksudnya tuh ya. Gitu. iya, iya, Nah, makanya kenapa kita harus hijrah dan biasanya yang hijrah itu jadi makin naik gitu kan, biasanya gitu ya. iya, Jadi kita pergi dari apa? Dari energi sulit tadi, maksudnya tuh gitu, Bu. Keluar dari sana. Keluar. Kalau kamu punya teman-teman yang suka gosip gitu kan, Nah, ya itu juga keluar dari lingkungan situ gitu loh maksudnya Ibu. hijrah, Ibu tuh. Gitu ya. itu, Jadi tapi kembali iya, iya, lagi, kan kita yang memilih temannya nanti, kita Betul. memilih lingkungannya. Cuman kalau kita sangat tidak terbatas, kalau udah energinya sangat besar sekali, maksudnya kalau kita menyadarin bahwa kita ini sangat besar, maka kita nggak akan ada pengaruh, karena kan kita besar sekali, sehingga energi yang masuk itu cuma jadi kecil. Teman sayangnya, kita ini banyak kan merasa diri kita kecil, Hmm, jadi kita terpengaruh di sini, gitu. gitu. iya. Ya, Itu ya kan punya rencana juga coach mau keluar dari lingkungan kayak gini kan. Maksudnya apa? Dari lingkungan tuh kayaknya bilang ekonominya tuh kurang terus gitu. Sulit mencari uang katanya kan. Bosnya ya, Nah, oke. jadi type, terus kelihatan belum masuk. Ya, sebelum Ibu keluar untuk mencari lingkungan yang lebih baik lagi, menurut Dia Ibu, dulu lah. ya, kalau saran saya gitu ya, Ibu perlu keluar dulu dari mindsetnya itu, keluar dulu. Jadi punya kesadaran. Kebetulan kan kita ada kelasnya, Jerit ya. Betul, betul. Kita ada kelasnya akan mendatang, jadi keluar dulu. Kalau enggak, Ibu masih membawa aduh sulit. Sehingga ketika Nah, sampai di kota, Ibu masih mempertahankan Ibu malah frekuensi ini. Ibu malah menambah energi sulit, Ibu ya, jadi jatuhnya nih ya, jangan. Jadi Jadi teman-teman ya, ya, kalau kalian kesulitan ya, salah satunya itu adalah sumbangan ya. Sumbangan dari siapa? Sumbangan dari ibu ini nih energi. Oke, silakan. Gimana, Coach? iya, itu ya Bu ya. Jadi saya rasa kalau Ibu merasa sulit dan segala macam, yuk sama-sama kita bangun kesadaran untuk Nah, mengubah frekuensinya. Jadi kita nggak terpengaruh mau dimanapun ya sebenarnya gitu loh. Jadi mau dimanapun kamu berada. Kalau zaman dulu kan karena nggak tahu gimana sih cara ngolahnya ya udah dihijrah gitu. Kalau sekarang, hey kita bisa loh malah berkontribusi sama kampung kita dengan energi berbeda. Sehingga nah, ketika kamu mau hijrah ke tempat lain pun, kamu sudah membawa bekal energetically kamu yang udah besar. salah satunya dari mindset ya, cara merubahnya Iya, Coach ya. iya, Tuh. gitu ya. jadi enggak perlu dulu keluar dari lingkungan sini coach. Untuk sementara ikutin dulu aja, misalkan kamu jadi ngerti tentang pikiran kamu segala macam, baru kalau kamu udah siap seluruhnya. Soalnya kalau nggak siap secara keseluruhan termasuk keuangan, kamu malah jadi frustasi. Ya, gitu. Ya, bisa juga kamu perlu bukan karena dari perasaan udah nggak berdaya kamu pergi, tapi gini, saya kasih analogi gini. Orang kaya kalau bangun bisnis bukan karena bisnisnya mau rugi, baru dia bangun lagi another bisnis. Dia suka dengan bisnis, terus dia bangun bisnis yang lain. Karena bukan berpikir ini bakal rugi saya jadi bangun bisnis, nggak ada.
Ini bisnis udah maju, dia bikin lagi, dia bikin lagi. Nah, kepercayaan diri levelnya kan makin tinggi. Nah, maksud aku gitu. Nah, sebelum pergi, mindsetnya kamu dirubah sehingga ketika kamu jalan, kamu berkarya di tempat manapun, kamu menjadi tanaman yang udah cepet untuk bertumbuh gitu. Ya, itu sih. Kalau menurut saya gitu ya. Tapi itu kembali lagi kalau kamu udah siap secara keuangan segala macam, ya silakan aja. Ya, rencananya kan kemarin kan mau jual rumah kan, mau pindah di apa daerah lain gitu. Oke. Ya mau bikin apa bisnis ini kan apa mau dibesarin lewat jual rumah tuh. Oke. Soalnya di sini kan udah 4 tahun coach, tapi kayaknya tuh nggak berkembang gitu. Ya, Penjualannya segitu terus. ya, ya. Bu, Saran saya, Ya, masuk ke grup dimensi nggak ini, Ibu? ya. masuk. Ada. Ya, Udah ikut kelas daftar akang. untuk kedua nggak? Belum. Kalau bisa sih ikutan. Jadi kalau ikutan nih ya, gini nih ya. Di sini itu kan kita istilahnya kita hanya membicarakan soal teori-teori saja di sini tuh, ya. Tapi tidak mungkin bukan tidak mungkin ya, kalian yang hanya mendengarkan teori itu tidak langsung mengubah pikiran, energi, rasa dan segala macam di diri kalian, tidak. Karena itu semuanya tuh ada step-stepnya, ada prosesnya gitu. Nah, kalau pengen istilahnya, jadi mindset kita sekarang misalkan, oh iya ya, saya tuh harus sebegini, itu belum tentu dengan sel-sel kamu tuh begitu juga belum. Iya. Nah, di kelasnya Coach Pena itu ada gitu. Jadi kamu tuh di-clearing dulu mindsetnya yang dulu bagaimana gitu kan, energinya bagaimana, diubah, masukin program yang baru, oh ya harus saya gini, dan itu tuh sesuai dengan dimasukinya tuh benar-benar ke sel kitanya gitu, Coach ya. Jadi di-clearing. Jadi kan kayak Di-clearing tadi gitu. hidup itu susah. Nah, pikiran itu tuh udah masuk ke dalam sel tubuh kita. Nah, ini gimana kita ngelepasin pikiran yang tadi hidup itu sulit itu dilepasin dari tubuh gitu. Sehingga akhirnya tubuhnya ringan gitu loh. Karena ini semua program-program yang nggak bagus nih kayak kita ngeracunin tubuh sendiri sebenarnya dengan program-program yang nggak bagus. Nah, ini nih dibuang dulu nih racunnya sehingga kayak sehat lah gitu. Nah, Ketika gitu. tubuhnya sehat, pemikirannya sehat, rezekinya kebuka. Kadang kan sehat gitu, semuanya jadi kebuka. Tapi kalau kita pikirannya adalah aduh kayak ini sulit ya, aku kok sedih, aku marah, aku khawatir. Itu kayak kita meracunin vibrasi tubuh kita sendiri. Betul. Nah, di dalam kelas diajarin gimana cara ngelepasin vibrasi yang kita masukkan ke dalam sel tubuh. Betul. Gitu. Jadi Kayak akhirnya gini aja, Bu. Ibu ya, Ibu Agustin kalau pengajian nih ya. Nih, kalau pengajian ya. Misalkan salah satu penceramahnya tuh kita ini hidup harus begini begini begini. Udah gitu ya, Ibu tuh, iya ya kita harus begini begini begini. Pas dijalanin, kok kayak gini-gini aja, tetap bener nggak suka gitu kan? ya, Gitu kan? Karena apa? Karena sebetulnya ya ketika ibu mendengarkan itu dan ibu langsung memikirkan itu hari itu juga, si program dalam ibunya tuh belum hancur, ibu masih tetap berada di getaran yang rendah. ya, gitu ya. Itu sebetulnya. Ya, jadi karena itu kayak ibarat tanaman baru nih dengerin kayak ibu dengerin saya tanaman baru. Oh, just idea, baru ide tuh. Baru ide. Dia belum bertumbuh, baru kayak bibit kecil belum bertumbuh. Sedangkan misalkan dari dalam kandungan kayak atau apa orang tua ibu udah merasakan hidup itu susah misalkan. Cari uang itu nggak semudah itu, hidup itu susah. Nah, si tanaman ini kan udah bertumbuh, udah berakar. Terus ibu udah ngalamin. Jadi beliefnya ini atau keyakinannya udah ada, getarannya sudah ada. Dan getaran ini akhirnya menarik kejadian. Akhirnya bilang, iya nih 4 tahun rasanya susah. Berarti getaran ini makin kuat karena ibu sudah alamin. Nah, Iya. gitu. Ya, ibu udah alamin gitu kan dan itu jadi nyata banget buat hidup ibu dan di dalam diri ibu. Jadi keyakinan ibu tambah kuat karena sudah dialamin, sudah dirasain. Sedangkan pikiran-pikiran orang ataupun kalimat-kalimat positif baru ide. Belum pernah dialamin tuh yang namanya kemudahan. Belum ada rasanya, baru cuman ide gitu loh. Ya gugur lah dia. Berarti benar ya coach ya yang katanya yang kaya makin kaya. Iya, Karena dari situ. betul. Betul. Tapi Karena dia memang, nggak Bu, ngalamin. Bu, mau gak mau ya Bu ya, itu memang perjuangan kita untuk merubah harus ada.
Iya, Kalau ibu selalu kayak gitu ya akan terpuruk, Bu. Saya juga sama dulu kayak gitu. Allah, Allah, iya, Allah. Ternyata semakin iya, saya Allah, 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 Allah ya semakin kayak gitu. Tapi iya, saya coba sedikit demi sedikit untuk merubahnya. Hasilnya alhamdulillah sekarang saya berubah, Bu. Serius itu, iya, Bu. iya. Memang Karena kan, perjuangan karena Tuhan suruh merubahnya. kita berusaha kan, Betul, nggak suruh cuma duduk diem. betul. Disuruh ya upayalah gitu loh. Nah, kayak jadi di sinilah yang dimana kalau misalkan program-program ini yang masuk, kita akan belajar untuk melepaskan program itu, Betul. melepaskan segala sesuatu yang udah pernah masuk gitu loh, Bu. Ya, dia Bu, saya diajar. itu ya, saya itu Pak dulu tuh orang yang paling julid ya kalau ngedengerin yang kayak gini-gini ya bullshit kata saya tuh serius loh. Saya selalu gitu. Tolak saya tolak ala bullshit teori Anda ya. Jujur ini saya katakan jujur ya, tapi hari ini ternyata gitu kan Iya. apa yang kita Benar dengan aja. kita jalanin kita praktekin, itu semuanya benar-benar memang kita yang harus merubahnya. Ya. Jadi ibaratnya kita hanya melepaskan di sini sehingga ketika dilepaskan kita kembali ke diri kita. Sama seperti handphone. Kalau terlalu banyak download program, lemot lama-lama. Betul, betul. Nah, aplikasinya itu dilepasin semua karena udah nggak bermanfaat. Yang bagus ditaruh, yang enggak dibuangin kan. Nah, sebenarnya ketika dibuangin dia kembali lagi ke basic sistem Tuhan ciptain kita. Udah sebenarnya gitu. Jadi marah sedih itu program yang kita masukkan ke tubuh. Ketika marah dan sedih itu dibuang, kita kembali kayak kita yang anak-anak umur 1 tahun, bahagia Benar ya, tanpa gitu. pikir Senang terus apa-apa. ya, coach ya. Dia Nggak ada berpikir sedih. bisa, nggak ada sedih. Nah, jadi Iya, program program aslinya kita apa? Kamu lihatlah anak-anak, itu program aslinya kita iya. diciptakan Tuhan menciptakan kita sama gitu kan atau kita sama diciptakan seperti Tuhan. Ya itu kita lihat anak-anak. Diciptakan untuk bersenang-senang ya, coach. Betul. Terus kenapa kamu kasih program sedih, marah, kecewa? Ya kan kamu udah keluar dari ekosistemnya Tuhan. Nah, itu, Bu. Itulah dimana ketika kamu keluar dari ekosistem Tuhan, kamu seperti Tuhan buat diri kamu sendiri, tidak bekerja sama dengan Tuhan lagi. Akhirnya hidupnya jadi susah. Benar. Tapi ketika kamu kembali lagi ke basicnya kamu yang penuh dengan rasa syukur, senang, semangat. Anak-anak kan senang ketika bangun. Mau main mana gitu kan? Mau main Iya. kemana? Main Pikiran cari apa kesenangan gitu terus kan? ya, coach ya. Iya, mau main apa? Senang apa? Iya, Nggak kayak ibu kan bangun tidur, aduh ini tagihan. Anjir, bisa. iya. Jadi kalau Makanya aku kita senang loh nonton Kak ngancurin. iya, jadi kalau kita di getaran yang bahagia tuh Iya. rezeki sebenarnya. Gitu. Kadang kalau kita di getaran bahagia, kita akan menarik kebahagiaan. Kalau kita getaran kemarahan, kita akan menarik segala sesuatu yang bikin marah. Nah, itu, Jadi Bu. Tuhan mengatakan, "Oh, saya kasih kamu kehendak bebas, terjadilah menurut kehendakmu." Betul. Kehendak Tuhan, Tuhan hanya mengaminkan aja. Kamu minta ini, ya sudah, amin. Kamu minta sedih terus, kamu mengeluh terus, ya sudah. Tambahin lagi tuh kesedihannya gitu loh. Dia ngeluh soal utang, tambahin lagi utangnya gitu kan. Biar ada di Benar. Bu, Iya. Iya. sebentar, Ibu paham Iya. nggak? Ini apa yang kita bicarakan ini paham nggak? Coba. Hah? Ya paham sih sedikit. Sedikit gitu. Iya. Jadi Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi paham kan maksudnya kan? Iya, paham. Jadi ketika ibu mendengarkan sesuatu mau motivasi kayak kan ini pasti banyak di sini yang afirmasi terus gak jadi-jadi. Ya intinya praktek ya Kang ya. maksudnya gini, bukan praktek, Bukan praktek. melepaskan dulu nih yang lama. Ya lepaskan pikiran yang bikin nggak maju gitu ya. Iya, jadi aku ada tekniknya yang nanti akan diajarkan di kelas untuk Iya. melepaskan ini yang sampai ke sel, bukan hanya ide, oh ya saya lepasin, tapi nggak tahu caranya gitu loh, nggak tahu gimana Mau ikut caranya, nanti coach. iya nggak tahu bagaimana menghitung atau melihat ada berapa frekuensinya di dalam tubuh. Kan kita harus kenal ini, frekuensinya itu ada berapa banyak nih. Marah nih frekuensinya di berapa? 0 sampai 10 berapa? Dan kalau dihilangkan kayak gimana? Nah, itu kita praktek.
Ada tekniknya untuk ibu kenalin. Jadi bukan sekedar tahu aja, bukan sekedar ide pemikiran tahu, tapi bukan benar-benar tahu gitu. Jadi kita dipraktek untuk mengenalin energinya, kita praktek untuk melepaskan energinya sampai kita ngerasain sudah terlepas gitu. Jadi Bu, biar yang berpikiran positif kita jabarkan gini aja. Kan sekarang pikiran ibu yang positif ya, tapi ruh ibu belum Bu. Ruh ibu tuh masih ketakutan, jadi kayak dengan bohong. Nah makanya nanti ada step-step atau praktek-praktek dengan tekniknya yang keseluruhannya itu dirubah gitu maksudnya. Ya, Nih jadi teman-teman ya, nih buat gabung ini ke grup Dimensi 89 nih ya. Nih 08 Jet ini 22 ya. 33 AA ini 44 ya. belum ada Kang. 7705 ini nggak ada ini. Udah ada. Kok di saya nggak muncul ya? Stiker ini ada stiker nggak teman-teman? Ada. Ada stiker nggak? Punya ya. Ada ya. Nah ini Ada ya? ini wawa saya di WA apa di screenshot saja nanti WA. Nanti ketika WA ping aja, setelah ping nanti ada grup Dimensi 89. Masuk grup gratis kalau masuk grup ya teman-teman. Tapi kalau mau masuk kelas Coach Pena sekarang udah season 2 nih ya. Batch Jadi 2. kemarin udah batch 2 karena yang kemarin banyak yang ketinggalan gak ikut. Nah sekarang ada lagi di tanggal berapa Coach? Tanggalnya aku lupa. November akhir deh kayaknya. Pertengahan November. Nih ya teman-teman ya, silakan yang udah masuk silakan nih di share testimoninya seperti apa. Stiker goib emang nggak ada ya? Coba ditulis dong 08 teman-teman ya. Coba Ya, stikernya nggak ada. Di aku nggak ada, nggak kelihatan. sebentar ya. 08 itu depannya. Nih, tulis silakan 08. Nah, ini tuh pada punya nomor-nomor saya tuh lihat tuh. Tuh, lihat tuh, di komen-komen tuh lihat. Di SS aja komennya nanti WA ke saya tuh. Iya. Tuh, lihat. Jadi tanggalnya nanti 17, 18, 22, 24, 4 hari. Itu pakai via Zoom. Jadi dari mana aja nanti kamu juga dapat recordingnya, dapat prakteknya, dapat segala macam. Harganya memang aku buat juga khusus itu 600.000 gitu ya. Oke. Tapi itu untuk bisa menjangkau. Itu yang tadi aku keinginannya untuk secara kolektif kesadaran itu bangsa Indonesia itu bisa keluar dari energi-energi yang membuat kita tidak berdaya. Karena ketika kita nggak berdaya, kita gampang dikontrol bangsa lain. Kita gampang dijajah. Jadi kita dijajah secara mental gitu ya. Nah sekarang kita keluar dari itu gitu loh. Bu Agustin ya. Iya. Ibu semangat ya. Seberapa berat pun sekarang yang sedang Ibu jalanin ya, sumber solusinya itu ada di Ibu. Maka ya, Ibu semangat, upgrade diri Ibu, apalagi Ibu masih punya rumah, kan itu modal bisa dijual ya. Jadi tolong Ibu jangan makin terpuruk. Semangat, saya bisa lebih maju. Ibu tidak ada yang tidak mungkin ya Bu ya. Setiap orang keren, setiap orang sumber, setiap orang energinya tidak terbatas. Ibu pun sama memiliki itu. Ingat itu kata-kata saya Bu ya. Oke? Iya, gitu. Makasih Kang Anjrit. Yo. Semangat. Makasih banyak. Jika bukan dari Indonesia nggak bisa gabung, bisa. Kamu di mana aja, orang Indonesia di mana aja. Iya. Taiwan juga Karena banyak yang dari Taiwan. iya, jadi kita lagi bangun kesadaran tuh rame-rame buat di planet lah gitu loh ya. Iya. Buat di planet gitu. Kenapa saya bilang Indonesia? Karena bahasanya bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris maksudku gitu. Yes. Oke ya. Aku mau nanya sama Kang Anjrit dulu. Apa kemarin ngirimin videonya tuh kok apa cara beli koin tuh nggak bisa punya aku Kang? Kan disuruh lewat apa Google ya? Google, ya. Nah, terus masuk tuh langsung ke TikTok, nggak login dulu. Login. Nggak login, langsung ke TikTok. Jadi Oh, beli karena koinnya tuh, Nah, ini Ibu harusnya tetap di web ini. Harusnya diklik yang itu. Tapi kalau menurut saya Bu, udah Ibu jangan bisa top up, nanti uang Ibu habis. Udah ya. siapa tahu ada rezeki kan ngasih itu singa. Ya, transfer aja jangan top up. Ini kalau ibu ini tuh pengen belajar top up ke saya. Aduh kata saya tuh ya, saya gimana ya ngejelasinnya tentang top up.
Ya udahlah, gampang Ibu itu mah ya. Bisa TM Iya. apa ya. Oke, thank you Bu Iya. ya. Iya. Iya, Jadi yang Ibu makasih makasih. Coach. Ya, Iya. sama-sama. Thank you Bu Jadi ya. Iya. mau yang di Iya. Malaysia, mau di Taiwan atau di mana, silakan aja bergabung. Maksud saya kenapa buat Indonesia? Karena saya pakai bahasa Indonesia. Ada kelas yang di mana saya fasilitasi bahasa Inggris gitu buat teman Indonesia dan luar gitu. Oke. Oke. Thank you semua teman-teman. Thank you Anjri sudah bawa aku ke sini, ngundang aku dan sama-sama Sama-sama. bikin seperti ini. Thank you teman-teman yang udah follow. Thank you. Sampai ketemu lagi besok di jam yang sama, station yang sama. Bye-bye. Bye.